Bismillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih bisa menghirup udara di bulan suci Ramadan ini. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, pada kesempatan ini ibu akan membawakan tema menjaga bumi dari rupa. Kenapa sih menjaga bumi ini penting? Ada beberapa alasan. Di antaranya, yang pertama, hal tersebut adalah perintah dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah, tatkala Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya akan aku jadikan di muka bumi khalifah. Anak-anakku, siapa yang menjadi khalifah di muka bumi ini? Ya, manusia. Sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi, maka salah satu tugas manusia adalah memakmurkan bumi. Alasan yang lainnya adalah bumi ini merupakan satu-satunya planet yang layak, yang cocok ditinggali oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya untuk saat ini. Alasan yang ketiga adalah telah terjadi kerusakan di muka bumi ini akibat ulah manusia. Hal ini sebenarnya jauh-jauh hari telah disinyalir dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Ayo buka surat Ar. Alasan berikutnya adalah menjaga bumi merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimana sih cara menjaga bumi ini dalam situasi seperti sekarang di mana aktivitas kita sangat terbatas? Tenang, ada banyak cara yang bisa kita lakukan dari rumah. Cara-cara yang sangat sederhana. Cara yang pertama berkaitan dengan makanan. Makanlah secukupnya. Memang pada saat perut lapar, kita seringkali tergoda dengan banyak makanan sehingga kita memesan banyak makanan. Akan tetapi saat berbuka, seringkali perut kita ini diisi 1 atau 2 macam makanan saja rasanya sudah kenyang. Itu tidak? Oleh sebab itu, ambillah makanan secukupnya, lalu kemudian habiskan. Memangnya kenapa kalau tidak habis? Memangnya kenapa kalau kita membeli banyak makanan kemudian tidak termakan? Makanan tersebut bisa jadi menjadi terbuang. Dan saat terbuang itu artinya mubazir. Ingat, Allah pernah berfirman, Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang memubazirkan harta itu adalah kawannya syaitan. Ada hal miris yang terjadi di negeri kita, anak-anakku. Negeri kita ini termasuk pembuang makanan terbesar kedua di dunia setelah Saudi Arabia. Yang ketiganya adalah Amerika Serikat. Di lain sisi, masih banyak saudara-saudara kita yang kelaparan. Jadi ingat, saat kita lapar mata, ingin membeli makanan yang banyak daripada nantinya tidak termakan, lebih baik membeli makanan secukupnya dan dananya kalau masih ada bisa disumbangkan kepada rekan-rekan kita yang berkaitan dengan lingkungan. Makanan yang terbuang juga sangat berbahaya bagi lingkungan. Apa sebabnya? Makanan yang terbuang sebagai sampah organik bila bercampur dengan sampah anorganik, maka akan mengalami pembusukan secara anaerob yang pada akhirnya menghasilkan gas metan yang akan terlepas ke udara. Gas metan ini merupakan salah satu gas rumah kaca seperti halnya karbon dioksida yang berakibat terhadap pemanasan global. Namun ternyata gas metan ini daya rusaknya lebih besar sebanyak 80 sampai 100 kali daripada karbon dioksida. Maka dengan makan secukupnya, tidak membuang-buang makanan, itu sama saja dengan kita telah menjaga bumi kita. Langkah kedua
Yang bisa kita lakukan untuk menjaga bumi dari rumah adalah dengan memilah sampah-sampah kita dari rumah. Pilahlah minimal sampah organik dan anorganik. Minimalnya seperti itu. Jangan sampai tercampur antara keduanya. Lalu bagaimana dengan sampah organik? Sampah organik sebaiknya kita kompos di rumah. Bagaimana caranya? Ada banyak cara. Sekarang kalian punya banyak waktu untuk mencari cara-cara tersebut dan mempraktekannya. Dengan memilah sampah, maka tidak akan terjadi pembusukan anaerob seperti yang terjadi pada pembusukan makanan tadi. Langkah ketiga yang bisa kita lakukan di rumah adalah dengan meminimalisasi produksi sampah, diantaranya sampah plastik. Dengan cara apa? Dengan cara bantu ibu kalian memasak di rumah sehingga kita tidak banyak memesan secara online yang menyebabkan sampah kemasannya yang rata-rata adalah plastik dan sampah anorganik menjadi banyak. Cara yang lainnya adalah saat berbelanja bawalah kantung belanja sendiri. Nah, sampah-sampah anorganik tersebut ternyata berbahaya juga bagi lingkungan jika tidak dikelola secara benar. Sampah plastik akan mengakibatkan timbulnya mikroplastik yang nanti akan terserap oleh tumbuhan, terserap oleh hewan, yang pada akhirnya sampai juga di tubuh manusia. Dan akan berakibat terhadap kesehatan manusia juga. Itulah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan di rumah. Masih banyak langkah-langkah lainnya yang bisa kita lakukan. Pilih dulu mana yang lebih mudah kita lakukan. Kemudian bergerak sedikit demi sedikit kita tambah langkah-langkah untuk menjaga bumi ini. Jangan berkecil hati dengan sekecil apapun langkah yang kita lakukan, karena jika langkah-langkah kecil ini dilakukan oleh orang banyak, maka pengaruhnya juga akan besar terhadap bumi ini. Sekian dulu anak-anakku. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.